Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berada di mana saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran online yang pada kali ini pembelajaran online ini memakai aplikasi Google Classroom. Yang kita kenal dengan adanya Google Classroom ini adalah salah satu bentuk aplikasi untuk pembelajaran daring atau dalam jaringan. Oke, tidak harus banyak kata-kata lagi, kita coba untuk mengaplikasikannya pembelajaran online ini dengan memakai Google Classroom. Kita buka salah satu browsernya, tuliskan di sini saja Classroom ya. Classroom kita tulis, kemudian langkah pertama setelah kita ketikkan classroom.google.com di browsernya, tunggu beberapa saat kemudian sehingga nanti muncul sebuah situs atau form daripada Google Classroom ini. Nah, di sini saya sudah ada sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya, dan akan kita lakukan atau akan kita pakai dengan salah satu bentuk pembelajaran online dari kelas yang lain. Nah, untuk membuatnya di sebelah kanan atas di sini ada tanda plus, ada yang namanya buat atau gabung dengan kelas. Ada dua di sini. Kalau gabung dengan ke kelas artinya kita sudah mau gabung ke classroom yang sudah ada. Kalau buat kelas berarti kelasnya yang baru gitu ya. Kita coba membuat kelas yang baru. Nanti membuat kelas yang baru, nanti menggunakan classroom di sekolah dengan siswanya, ada tidaknya kita checklist. Saya telah membaca dan sekian, kemudian lanjutkan, kemudian tuliskan nama kelasnya misalnya 10 MIPA 2. Kemudian bagian-bagian lainnya ini kita tuliskan, misalnya ini pengantar TIK boleh. Setelah itu mata pelajarannya apa misalnya ya, atau infor misalnya ya. Kemudian ruang misalnya ruang berapa, web atau ruang kelas misalkan ini seperti itu. Kemudian kita buat. Nah, tunggu beberapa saat kemudian sehingga nanti ini proses pembuatan kelas ini sudah muncul. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyai sebuah fitur dari situs Classroom ini membuat kelas 10 MIPA 2 misalkan, ini contoh. Dan ini tema yang secara default langsung otomatis, atau kita pilih selain tema juga ada, ini pilih tema nanti di sini ada tema-temanya. Kemudian selain tema umum di sini tema yang sudah ada di galeri, bisa juga upload foto kalau kita punya foto kelas. Kemudian setelah itu kita bagikan sebuah kode yang ada di forum Classroom ini ke siswa atau ke peserta didik. Kita view-nya secara besar, kemudian ini kirimkan ke siswa. Kirimkannya bisa dengan melalui WA atau media sosial lainnya. Oke, setelah itu kemudian kita fitur yang pertama ada forum. Forum ini adalah bentuk sebuah teks atau chatting atau komunikasi secara umum. Di sini misalnya mau membagikan sebuah informasi, himbauan, pengumuman ataupun nanti tugas gitu ya, secara umum yang bisa dilihat oleh semua siswa atau siswa sebagian, atau mungkin dari kelas ini semua kelas berapa gitu. Tapi untuk kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 ini tidak ada orangnya. Beda dengan misalnya kalau saya klik yang 8. Ketika di 8 di sini ada misalnya ada orang-orang, ya, ada siswanya. Oke, kalau sudah misalnya kita klik yang ini. Ya, di sini misalnya ketika klik
gambaran secara awal. Misalnya kita simak video misal ya, dan kita masuk ke sini, kemudian YouTube-nya tulis misalnya corona gejala dan misalnya postingkan. Kalau mau dipostingkan, bila dipostingkan ini akan kelihatan oleh siswa yang telah kita invite. Bila mana kita pilih yang lain, misalnya tidak mau dipostingkan sekarang, mau dijadwalkan, ini ada terjadwalkan. Jadwalkannya kapan, hari apa, tanggal berapa, kalau mau sekarang nanti muncul seperti ini. Kemudian ini kalimat-kalimat yang bisa umum dilihat ya. Kemudian selanjutnya kita ada tugas kelas untuk 10 MIPA 2. Untuk kelas yang baru kita buat di sini tugas kelasnya bukan. Kalau mau ada atau kita buat di sini kita buat saja. Misalnya di sini kita buat ini contoh. Misalnya ketika seperti ini tampil di sini ada. Oke, kita buat misalnya ini menurut tugas karya bahan ajar di atas, tinggal geser aja. Kemudian evaluasi dan hasil karya bisa geser ke sini. Nah, untuk memberikan sebuah catatannya di sini atau tugas karya untuk anak, nanti ini kan anggotanya harus ada dulu. Bisa di-invite ya, invite, atau nanti kita bagikan saja kode ini ke nomor WA yang kita sebelumnya sudah punya. Kemudian untuk guru ini juga tidak hanya harus satu. Kalau misalkan kita punya teman, ini banyak teman, kita tuliskan saja nama atau email teman kita, masukkan diundang gitu ya. Kemudian nanti masukkan lagi siswa, nanti bisa diundang, bisa juga nanti kodenya dikirimkan ke begitu ya. Kita coba untuk yang sudah ada, misalkan 10 IPA 4. Untuk 10 IPA 4 ini contoh bagi kelas yang sudah mempunyai anggotanya. Misalnya ini anggotanya, ini 2 guru, ada yang guru dari khusus TI 11 ya, dan juga ada guru yang kedua nama. Ini anggota-anggotanya. Kemudian selanjutnya nilai.
nilai ini bagi yang sudah mengirimkan atau menyerahkan tugas. Nah, ini contohnya saya barusan sudah memberikan nilai kepada kita, ini dan kita diberikan seperti ini, selesai terlambat ya. Ini sudah selesai tentang corona ya, tentang penyakit yang sekarang lagi mewabah dan viral. Seperti itu kondisi untuk pembelajaran online memakai e-learning, yang mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk yang membantu dalam kegiatan kita di pembelajaran daring ya, yaitu dengan memakai aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.